Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di One Edu Channel. Hari ini kita masih belajar di bab listrik statis. Kita akan membahas tentang menentukan letak muatan ketiga agar gaya total bernilai 0. Di sini akan dibahas adalah ketika muatannya sejenis dan muatannya tidak sejenis. Selamat belajar dengan semangat. Menentukan letak muatan ketiga agar gaya total bernilai 0 ketika kedua muatan sejenis. Contoh di sini ada dua muatan A dan muatan B sama-sama bernilai negatif atau sama-sama bernilai positif. Maka, kedua muatan sejenis, letak muatan ketiganya harus berada di antara keduanya. Contoh yang negatif dengan negatif, maka letak muatan ketiga adalah di sini. Untuk positif dan positif, maka kita letakkan muatan ketiganya juga di antaranya, di sini. Nah, kita coba turunkan rumusnya. Antara Ki C dan Ki B ini saling tolak-menolak. Maka FCB-nya ke kiri. Sedangkan antara C dan A ini adalah tolak-menolak juga, maka ke kanan. Antara Ki A dan Ki C memiliki jarak yang kita misalkan dengan X. Sedangkan antara C dan B memiliki jarak itu R dikurang X. Contohnya seperti ini. Misalkan antara A dan B ini adalah 12 jaraknya. Kalau dari sini ke sini X, berarti dari sini ke sini adalah 12 min X. Jadi nanti tergantung jarak dari A ke B-nya. Oke. Di sini letak muatan ketiga boleh positif ataupun boleh negatif. Nanti tergantung soalnya. Letaknya sama-sama di antara kedua muatan. Jadi nggak usah bingung kalau misalkan nanti soalnya muatan yang negatif ataupun muatan positif, letaknya pokoknya sama-sama di antara kedua muatan. Yang berbeda hanya muatan awalnya saja. Kalau muatan awalnya sama-sama positif ataupun sama-sama negatif, berarti letaknya ada di tengah-tengah muatan ketiganya. Itu kata kuncinya. Maka, untuk menghasilkan ketiga gaya totalnya adalah 0, maka sigma Fc adalah 0. Di sini ada dua gaya, FCA dikurang FCB sama dengan 0, maka FCA sama dengan FCB. Kita masukkan gaya kolom. Rumusnya adalah kakiku robek-robek. Maka jadinya kaki C dikali Ki A per RC A kuadrat. Sama dengan yang ini FCB adalah K kali Ki C dikali Ki B per RCB kuadrat. Coret yang sama. K dan K dicoret. Kemudian Ki C dan Ki C juga dicoret. Berarti sisanya tinggal Ki A RC A kuadrat serta Ki B dan RCB kuadrat. Hasilnya ini. Karena di sini kuadrat, maka untuk menghilangkan kuadrat caranya adalah tinggal diakarkan keduanya. Maka hasil akhir, cara cepatnya untuk mengetahui letak muatan ketiga pada muatan sejenis, maka gunakan rumus yang dikuningkan ini. Atau bisa dihasilkan Ki A dibagi X kuadrat RC kuadrat A ini kan X nih. Dari sini sampai sini X kan. Nah dari sini sampai sini R dikurang X kuadrat. Jadi bisa gunakan ini ataupun yang ini. Contoh soal. Dua muatan A dan B masing-masing bermuatan plus 2 mikrokolom dan plus 8 mikrokolom terpisah sejauh 12 cm. Agar gaya kolom di C adalah 0, muatan C sebesar plus 5 mikrokolom harus diletakkan sejauh berapa? Oke, di sini lihat muatan awalnya sama-sama positif. Diketahui dulu dia, berarti Ki A plus 2 mikrokolom. Mikrokolom jadikan ke kolom, mikrokolom itu dikali 10 pangkat min 6 kolom.
8 mikrokolom, 8 kali 10 pangkat min 6 kolom, 5 jadi 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. RAB-nya 12 cm, yang tanya adalah letak muatan C. Letak muatan ketiganya di mana supaya gayanya 0. Ingat, ketika kedua muatan sejenis, letak muatan ketiga di antara kedua muatan. Gambarkan dulu antara Ki A dan Ki B sama-sama positif atau sejenis. Maka muatan ketiganya pasti berada di antara keduanya. Kita letakkan di sini misalkan. Nah, di sini ya. Ki C adalah 5 mikrokolom. Antara A dan B adalah 12 cm. Antara A dan B 12 cm. Kita kira-kirakan dari A ke C itu adalah X. Dari C ke B berarti 12 dikurang X. Karena dari sini sampai sini adalah 12 kan? Kemudian masukkan rumus yang tadi dikuningkan. Rumus cepatnya, akar Ki A dibagi RCA kuadrat sama dengan akar Ki B dibagi RCB kuadrat. Ki A adalah 2 mikrokolom per RC kuadrat adalah X kuadrat. Ini masih mikrokolom di sini tapi dijadikan kolom. Jadi kamu bisa menggunakan sama-sama kolom atau sama-sama mikrokolom. Jadi ini nggak usah diubah angka, tidak usah diubah satuannya pun tidak menjadi masalah. Yang penting di kiri dan di kanan satuannya sama. Ini saya pakainya 2 mikrokolom, berarti 2 mikrokolom sama 8 mikrokolom. Ini kurang kolomnya ya. Dua dan 8 dicoret jadi 1 dan 4. RC AC X kuadrat sedangkan CB 12 min X kuadrat. 1 diakarkan jadi 1, X kuadrat diakarkan jadi X sama dengan 4 diakarkan jadi 2, 12 dikurang X kuadrat hilang. Kuadratnya jadi ini. Kemudian jadi 1 dikali silang, 1 dikali 12 dikurang X, 1 dikali 12 dikurang X, 2 dikali X, 2X sama dengan 12 dikurang X sama dengan 2X. Ini kali ke dalam aja ya. Maka satukan yang X-nya. 12 sama dengan 2X plus X. 12 sama dengan 3X, maka X adalah 4 cm. X 4 cm, berarti dari sini sampai sini adalah 4 cm. Artinya, jarak muatan C dari muatan A adalah 4. Jarak muatan C dari muatan A adalah 4 cm dari A. Kalau jarak muatan C dari B itu adalah 8 cm. Jadi dari sini ke sini 4, dari sini ke sini 8. Jadi tergantung soalnya nanti pertanyaannya dari muatan A atau dari muatan B. Kalau kamu balik pun di sini X ataupun di sini yang X akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi tidak usah bingung ya. Kemudian, yang kedua yaitu menentukan letak muatan ketiga agar gaya total bernilai 0 ketika kedua muatan tidak sejenis. Bagaimana kalau ketika tidak sejenis? Maka letak muatan ketiga di luar keduanya. Dan letak muatan ketiga di dekat muatan terkecil. Muatan terkecil artinya angkanya yang paling kecil, tanpa memperhatikan positif atau negatifnya. Di sini ada muatan A dan muatan B, negatif dan positif. Ini positif dan negatif. Muatannya sama-sama tidak sejenis. Maka muatan ketiga letaknya ada di luar. Misalkan di sini, di luar ya. FCB ke sini. Nah, dari sini sampai sini itu kita anggap sebagai R. Maka dari sini sampai sini berarti R ditambah
X. Sama yang ini, kita letakkan muatannya di dekat muatan terkecil. FCA, RCA adalah X, misalkan dari sini sampai sini X, maka dari sini sampai sini adalah R ditambah X. Sama seperti tadi, untuk menghasilkan gaya yang 0, maka FCA dikurang FCB sama dengan 0. Masukkan rumus hukum kolom, kakiku robek-robek. Dihasilkan akar yang sama. Akar QA dikurang RCA kuadrat sama dengan QB dibagi RCB kuadrat. Yang berbeda hanya jaraknya saja. Kalau RCA, berarti RCA adalah X. Nah, berarti QA, RCA itu adalah X. Sedangkan QB ke QC adalah R ditambah X. R tambah X kuadrat. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh berikut. Contohnya, ada dua muatan A dan B masing-masing bermuatan plus 4 mikrokolom dan minus 16 mikrokolom. Terpisah sejauh 10 cm. Agar gaya kolom di C adalah 0, muatan C sebesar plus 3 mikrokolom harus diletakkan sejauh berapa? Nih, QA, QB, QC, RA 10 cm. Letak muatan C-nya di mana? Ingat bahwa ketika kedua muatan tak sejenis, maka letak muatan ketiga diletakkan di luar kedua muatan. Nah, ini ada positif, negatif, berarti muatannya tidak sejenis. Berarti letaknya ada di luar. Di sini ataupun di sini. Jadi ada dua pilihan. Pilihlah letak muatan ketiga di dekat muatan terkecil. Lihat, ini ada angka 4 dan angka 16. 4 dan 16 yang terkecil siapa? Yaitu 4. Tuh. Berarti letak muatan ketiga letaknya ada di dekat 4, yaitu di sini. Jadi yang dilihat hanya angkanya saja, tanpa memperhatikan positif dan negatifnya. Positif dan negatif ini dilihat hanya untuk meletakkan apakah dia di tengah-tengah ataupun di luar. Jadi kalau dia beda jenis, adanya di luar, letaknya di dekat angka yang terkecil. Nah, lihat di sini antara ini dan ini kita anggap sebagai X jaraknya. Berarti dari B ke C itu adalah 10 ditambah X. Ini 10 dari mana? Dari ini ya. Terpisah sejauh 10 cm. Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu akar QA dibagi RCA kuadrat sama dengan akar QB dibagi RCB kuadrat. Masukkan angkanya. QA adalah 4 mikrokolom dan QB adalah 16 mikrokolom. Ditambahkan C-nya ya. Oke, RCA kuadrat adalah antara ini dan ini, besarnya kita anggap tadi sebagai X, maka X kuadrat. Sedangkan antara B dan C itu adalah 10 ditambah X, jadi 10 tambah X kuadrat. Kemudian antara 4 dan 16 bisa kita coret, sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4 yaitu 1, dan 16 dibagi 4 yaitu 4. Berarti bawahnya tetap X kuadrat dibagi 10 plus X kuadrat. Diakarkan, akar 1 itu 1. Akar X kuadrat diakarin. Berarti kalau kuadrat ketemu akar, hilang kan kuadratnya, berarti tinggal per X. 10 plus X kuadrat. Kuadrat diakarkan. Maka kuadratnya hilang, jadi per 10 tambah X. Kemudian dikali silang, 1 dikali 10 tambah X, 2 dikali X, 2X. 1 kali 10, 10, 1 kali X, X, 2 kali X, 2X. Kemudian kita cari X-nya, didapatkan
2x, ini x-nya pindah jadi minus, x-nya adalah 10 cm. Berarti 10 cm itu dari mana? Dari sini ke sini itu 10 cm. Maka letak muatan ketiga dari muatan A adalah 10 cm. Letak muatan ketiga dari muatan A adalah 10 cm. Sedangkan letak muatan ketiga dari muatan B adalah 10 ditambah 4, yaitu 14 cm. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and